Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodi Ibrahim SPD. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Palmatak, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada video kali ini saya melakukan jurnal refleksi dwi mingguan pada modul 2.2. Adapun strategi yang saya gunakan pada jurnal refleksi kali ini yaitu yang pertama koneksi, yang kedua tantangan, yang ketiga konsep, yang keempat perubahan. Yang pertama itu kita masuk yang koneksi. Pada modul 2.2, setelah saya mempelajari tentang pembelajaran sosial emosional, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif. Mengenai aspek sosial dan emosional, di mana materi ini sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Dalam modul 2.2, saya dikenalkan tentang 5 kompetensi sosial emosional atau disingkat dengan KSE, dan bagaimana implementasinya dalam pembelajaran, kesadaran penuh, dan kesejahteraan psikologi. Materi pada modul 2.2 sangat mendukung peran saya sebagai guru penggerak, karena ketika saya memiliki kompetensi sosial emosional yang baik, saya akan lebih efektif dan mudah lebih tangguh dan merasa nyaman di kelas, karena dapat bekerja lebih baik dengan murid. Dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, saya juga mampu menciptakan lingkungan belajar yang tepat atau yang nyaman, serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Saya juga akan mampu membangun kemitraan atau kerjasama dengan rekan-rekan guru di sekolah untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan saling berkolaborasi. Yang kedua, adapun refleksi yang kedua, tantangan. Dari beberapa konsep materi yang saya pelajari, ada beberapa yang berbeda dengan apa yang sudah saya terapkan selama saya menjadi guru di sekolah dan saya terapkan di dalam kelas. Di antaranya, 1. Sebelum mempelajari modul 2.2, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran tentang sopan santun atau bagaimana cara kita bersikap dan berperilaku kepada seseorang yang lebih tua atau teman sebaya. Ternyata tidak seperti itu yang saya pikirkan. Yang kedua, sebelumnya saya juga berpikir bahwa mengintegrasikan pembelajaran sikap sopan santun atau cara seorang anak bersikap terhadap guru maupun teman sebayanya di sekolah selama kegiatan pembelajaran di kelas serta di sekolah, berarti saya
sudah mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional. Ternyata saya belum melaksanakan pembelajaran tersebut. Adapun refleksi, yang ketiga yaitu konsep. Konsep utama dan paling penting yang saya pelajari dalam modul 2.2 bahwa pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh warga sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional agar dapat menciptakan yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau disebut kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif, yaitu pengelolaan diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, yaitu kesadaran sosial. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, yaitu keterampilan berelasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab, yaitu termasuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional dapat dicapai dengan cara yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid yang ada di sekolah. 2. Kemitraan atau kerjasama sekolah komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan atau relasi, saling mempercayai dan saling berkolaborasi. Yang ketiga, kurikulum dan pembelajaran yang jelas dan bermakna dan melakukan evaluasi secara berkala atau secara konsisten dapat menciptakan pembelajaran emosional yang baik. Pembelajaran sosial dan emosional akan memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis secara optimal. Yang ketiga, yang keempat yaitu perubahan. Setelah mempelajari modul 2.2, saya merefleksikan diri saya. Ternyata saya belum sepenuhnya memahami apa itu pembelajaran sosial emosional dengan baik. Untuk kedepannya saya akan menerapkan perubahan-perubahan baik di kelas maupun di sekolah tentang pembelajaran sosial emosional. Yang pertama yaitu membuat roda emosi di kelas yang akan diisi siswa setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai. Kedua, mengajak siswa untuk menghadirkan
mindfulness dengan teknik TOP. 3. Pembelajaran dilaksanakan secara individu dan berkelompok secara seimbang sehingga mampu mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang keempat, menghadirkan peristiwa-peristiwa dalam setiap pembelajaran sehingga anak akan memiliki ketertarikan dan ingatan yang kuat terhadap pembelajaran di dalam kelas. Saya akan melakukan perubahan di antaranya. 1. Saya akan berusaha menjadi teladan yang baik dan penerapkan KSE di sekolah. Yang kedua, saya akan mengimbaskan atau berbagi pemahaman dan penerapan tentang pembelajaran sosial dan emosional yang saya pahami dan yang saya dapatkan di guru penggerak, dan saya terapkan di dalam kelas kepada siswa dan rekan sejawat. Dan ketiga, saya juga akan berkolaborasi dengan teman atau rekan sejawat dalam penerapan dan membudayakan kompetensi sosial emosional di sekolah, misalnya membuat kesepakatan bersama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat dewan guru di sekolah yang saya laksanakan. Demikianlah yang saya buat pada materi modul 2.2. Salah dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.